Digital innovation is accelerating across all industries and markets as companies invest to differentiate themselves. However, this also increases a company's risk. The digital attack surface is much broader across endpoints, network edges, and the cloud. Data breaches and ransomware continue to increase in sophistication. With Fortinet, trust you are protected everywhere your people, devices, and data are. Fortinet offers broad visibility across the entire attack surface, an integrated platform to reduce management complexity, and automation for fast and efficient operations. Fortinet, making possible a digital world you can always trust. Oke, terima kasih Mbak Rachel. Saya share screen dulu ya. Apakah untuk share screen-nya udah kelihatan, Mbak? Oke, mungkin saya lanjut ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatan dan waktunya. Nah, pada sesi ini saya akan mempresentasi tentang delivering enterprise security with FortiGate Network Firewalls. Seperti yang tadi udah diperkenalkan sama MC, nama saya Charles, saya adalah Pre-Sales Engineer di ECS Indojaya sebagai distributor Fortinet. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke bahan teknikalnya, ada peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, maka saya menjelaskan dulu sedikit perkenalan siapa itu Fortinet. Jadi Fortinet adalah global leader di cybersecurity platform, di mana untuk Fortinet sendiri sampai FY 2020 itu udah mencetak 3,09 billion billing di tahun 2020. Kemudian perusahaan Fortinet juga udah go public ya di Nasdaq, yaitu dengan FTNT sebagai market name dari perusahaannya. Kemudian juga dari sisi produknya itu sudah ada 50 lebih integrated fabric product yang tersedia di market. Kemudian untuk jumlah customer worldwide-nya itu ada lebih dari 500.000 customer di seluruh dunia. Kemudian kalau dari sisi technical certification, itu Fortinet sudah berhasil mencertify lebih dari 600.000 orang yang ada di seluruh dunia dengan NSE atau Network Security Expert Certification-nya. Nah, untuk global footprint, Fortinet sendiri udah berada di seluruh dunia. Jadi, basically dia memiliki lebih dari 800.000 employees yang tersebar di seluruh dunia. Nah, kemudian juga terdapat lebih dari 716 register patent. Salah satunya itu adalah mengenai teknologi ASIC atau teknologi hardware appliance-nya. Nah, untuk regional APEC sendiri, itu untuk FortiCare Support Center-nya itu ada di Malaysia. Jadi mungkin kalau nanti kita open ticket atau perlu technical assistance, itu biasanya akan di redirect ke hub yang ada di Malaysia. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, kantor Fortinet Indonesia itu ada di The Plaza Office Tower di samping PI. Nah, ini ya yang tadi berbicara tentang paten dari Fortinet. Jadi Fortinet adalah perusahaan yang sangat inovatif dan mengedepankan engineering, di mana mereka ada patennya itu yaitu FortiOS Cyber Security Fabric. Nanti kita akan lihat apa itu Cyber Security Fabric itu, di mana dengan teknologi ini sudah terintegrasi lebih dari 20 produk ke dalam solusi Cyber Security Fabric ini. Kemudian juga yang tadi saya sempat mention ya, bahwa kelebihan dari perangkat Fortinet itu adalah dia memiliki tambahan processing unit selain
processing unit prosesornya. Jadi selain processing unit untuk multi-core prosesornya, yaitu yang disebut dengan SPU atau Security Processing Unit. Di mana dengan teknologi terbaru ada NP7 Network Processor 7 itu udah bisa menghandle 15 kali connection per second, lebih banyak dibandingkan dengan CPU biasa. Kemudian juga namanya juga security company, cyber security company. Jadi Fortinet sendiri memiliki FortiGuard Labs, yaitu subsidiary dari Fortinet yang memang tugasnya itu untuk melakukan research tentang security. Dan di FortiGuard Labs ini juga udah menggunakan AI atau machine learning dalam melakukan research security-nya. Di mana boleh dibilang daily itu ada lebih dari 100 billion plus event yang dianalisa setiap harinya. Nah ini ya, kalau ditanya AI atau machine learning-nya itu dipakai untuk apa? Nah jadi basically boleh dibilang AI atau machine learning udah dipakai di hampir semua portfolio Fortinet, yaitu contohnya misalkan web filtering, anti-malware, sandboxing, dan menang. Nah, kemudian Fortinet juga direcognize sebagai leader di 2 Gartner Magic Quadrant report. Jadi, yang pertama itu adalah network firewalls yang sesuai dengan topik kita hari ini. Kemudian juga dia merupakan leader juga di One Edge Infrastructure, atau mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian pernah dengar tentang SD-WAN atau Software Defined WAN. Berubah jadi GoFood sesuai ya. Selain kedua kategori ini, Fortinet juga masuk ke beberapa kategori solusi lainnya, yaitu ada Web Application Firewall, CM, Wired and Wireless LAN, sama Endpoint Protection Platform. Nah ini ya, Gartner Magic Quadrant untuk Network Firewall dan One Edge Infrastructure atau SD-WAN, di mana Fortinet udah adalah leader. Nah, terutama untuk Magic Quadrant for Network Firewalls, boleh dibilang Fortinet ini udah leader selama 7 tahun berturut-turut. Dan juga yang tadi SD-WAN atau One Edge Infrastructure. Kemudian juga Fortinet dimasuk ke Customer Choice Award, telah mendapatkan Customer Choice Award untuk Enterprise Firewall, kemudian One Edge atau SD-WAN Technology, sama Wired and Wireless LAN Access Infrastructure. Untuk di Gartner Peer Insight Customer Choice-nya dari Gartner. Kemudian selain dari Gartner, Fortinet juga mendapatkan award untuk NSS Lab Recommendation. Jadi sebanyak ada 9 NSS Lab Recommendation Award. Jadi mungkin sedikit tentang NSS Lab. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian pernah sering dengar ya Gartner ya. Nah kalau Gartner kan dia lebih ke ada dua dimensi yang diukur, di mana pertama itu adalah visionary teknologinya atau visionary-nya, sama yang kedua dari bawah ke atas itu adalah ability to execute. Nah, kalau itu adalah Gartner, nah kalau NSS Lab dia itu melakukan measuring vendor itu dengan 2 dimensi juga, ada 2 dimensi yang diukur juga. Yang pertama adalah protected Mbps per TCO. Kemudian TCO per protected Mbps dari kiri ke kanan. Jadi lebih semakin kanan sebuah vendor, maka dia secara TCO per protected Mbps-nya itu lebih kecil. Kemudian kalau dari bawah ke atas itu lebih ke security effectiveness. Nah, jadi kalau security effectiveness itu adalah kemampuan sebuah vendor untuk melakukan proteksi terhadap serangan. Nah, dan Fortinet dan kalau untuk
mendapatkan recommended rating dari NSS Lab, kita harus secara TCO per protected Mbps-nya itu kecil, kemudian dari sisi security effectiveness harus paling besar, jadi paling tinggi. Dan Fortinet itu udah mendapatkan recommended rating, yaitu artinya secara TCO per protected Mbps-nya kecil dan secara security effectiveness-nya itu tinggi. Dan itu udah terdapat di 9 recommended NSS Lab report. Bisa dilihat di sini ya, 9 kali kategorinya itu ada apa aja. The next gen firewall, next gen IPS, dan lain-lain. Dibandingkan dengan vendor-vendor lainnya. Oke, pertama-tama, jadi digital attack surface is expanding. Jadi sekarang ini yang mungkin sudah di-share juga oleh pembicara lainnya bahwa yang namanya digital attack surface atau serangan itu selalu berubah, selalu berevolusi. Dimana kalau dulu ada user and device, semuanya itu trusted device. Nah sekarang ini yang namanya device itu juga ada yang unknown dan known devices yang terkoneksi ke jaringan. Kemudian untuk yang namanya jaringan itu dengan adanya teknologi baru seperti 5G, Wi-Fi 6 dan lain-lain, itu juga memperluas perimeter dari digital attack surface, di mana semakin hari semakin berkembang. Kemudian juga dari sisi compute-nya itu kita ada yang tadinya mungkin semuanya on-premise, nah sekarang ini trennya itu untuk infrastruktur itu go to cloud atau bahkan hybrid cloud, baik ada di on-premise maupun di public cloud. Nah, oleh karena itu, dari sisi security juga harus ikut berevolusi. Kemudian juga dari sisi threat-nya itu continue to adapt ya. Jadi yang namanya serangan itu dari time ini contoh timeline dari serangan ransomware atau serangan virus gitu ya. Itu dari tahun ke tahun semakin hari semakin berevolusi dan jumlah serangannya semakin banyak. Jadi dari tahun ke tahun memiliki tren upward, selalu bertambah. Termasuk juga untuk ransomware attack-nya. Kemudian juga dari sisi ekosistem complexity, mungkin kalau kita berbicara tentang security, kita memiliki too many vendors. Jadi mungkin kalau kita switch-nya vendor A, kemudian web filtering-nya itu vendor B, web proxy-nya vendor C, dan seterusnya. Nah, di mana ini membuat terlalu banyak juga vendor yang kita gunakan. Kemudian dari sisi serangan juga ketika ada insiden atau ada alert itu karena banyak vendor, maka alertnya itu banyak. Dan poin yang harus kita awasi itu juga banyak. Kemudian belum lagi karena banyak alert tadi, maka itu akan menyebabkan dari sisi responsnya itu menjadi slow, jadi lambat. Kemudian kita juga dari sisi human resource juga tentu saja perlu yang certified atau human resource yang memang train person untuk bisa mengoperasikan perangkat-perangkat security yang berbeda tadi, yang berbeda brand tadi. Kemudian juga dari sisi cost and complexity itu perlu ada tambahan dari sisi cost and complexity juga semakin bertambah karena perangkat yang di manage lebih banyak. Nah, bagaimana Fortinet mengadres challenges tadi, yaitu dengan memperkenalkan yang namanya Fortinet Security Fabric, di mana Fortinet Security Fabric ini merupakan sebuah framework yang memiliki 3 karakteristik utama, yaitu broad, integrated, dan automated. Yang pertama broad. Jadi kalau broad itu adalah kita bisa mendapatkan visibility terhadap entire digital surface. Jadi mungkin analogi saya yang gampang itu adalah kalau kita berbicara tentang security, sebelum kita bisa ngamanin security-nya, pertama-tama kita harus bisa membacanya dulu. Membaca atau
mendapatkan visibility terhadap serangan-serangan yang ada. Nah, oleh karena itu broad itu mengadres visibility tersebut. Kemudian selain broad juga ada integrated. Jadi dengan integrated ini solusi-solusi security yang ada itu bisa saling terintegrasi, kemudian bisa saling share threat intelligence. Sehingga apabila nanti ada alert atau insiden di salah satu poin, nah poin solution lainnya itu juga bisa mendapatkan informasi ini dan bisa yang terakhir, misalkan kalau kita mau mengotomasi prevention terhadap serangan yang ada. Nah, oleh karena itu juga poin ketiga itu automated, di mana kita ada self-healing networks dengan AI-driven security for fast and efficient operation. Jadi, karena dengan otomasi, maka ketika ada serangan, maka serangan tersebut bisa otomatis terlindungi. Nah, ini ya, kalau untuk Fortinet Security Fabric sendiri, itu dibagi atas beberapa poin pilar solusi, yaitu ada Zero Trust, Security Driven Networking, Adaptive Cloud Security, AI-Driven SOC, sama Fabric Management. Nah, yang akan saya cover hari ini lebih ke Security Driven Networking, yaitu ke Network Firewall, SD-WAN, dan lain-lainnya. Lebih ke Network Firewall sama SD-WAN-nya. Nah, berbicara tentang network security, jadi sekarang ini banyak ada shifting trend ya, di mana kalau dulu arsitektur itu tradisional, nah sekarang itu arsitektur go hybrid, jadi baik ada di on-premise maupun di cloud. Kemudian dari sisi business growth juga tadinya scalingnya lambat, sekarang bahkan dengan adanya teknologi 5G atau teknologi Wi-Fi 6 itu kita perlu ada hyperscaling untuk throughput perangkat security. Kemudian juga dari sisi cost reduction, kalau ada tadinya banyak point product tersendiri, sekarang itu trennya itu lebih ke consolidate. Jadi ada beberapa perangkat bisa dikonsolidasi ke satu perangkat atau mungkin lebih simplify dari sisi manajemennya. Dan otomatis juga perlu ada simplifikasi yang tadinya manual operation menjadi automated. Nah, kemudian juga dari sisi business value, ketika kita mau adopting network firewall itu adalah kita mau bisa memanage security risk, di mana attack surface yang ada itu bisa di-reduce, bisa dikurangi. Nah, hal itu dilakukan dengan menggunakan trusted application access sama consistent end-to-end security. Kemudian juga nomor 2, kita reduce cost and manage hyperscale dengan konsolidasi dan acceleration. Yaitu dengan konsolidasinya itu dengan mengeliminate point product sama deliver optimal user experience. Yang ketiga, higher operational efficiency dengan automation. Nah, itu di-address dengan tujuannya untuk meminimize business disruption sama streamline enterprise-wide workflows. Nah, ini ya Fortinet Network Firewall Vision. Jadi ada innovate, automate, dan simplify untuk me-address protect any edge dari challenges saat ini. Jadi misalkan yang pertama security gateway, GI firewall, VLAN termination, element flow, dan lain-lain. Kemudian juga kita butuh ada SSL inspection, segmentation, dan threat protection. Dan untuk protect any application-nya, butuh adanya virtual patching sama consolidated IPS. Nanti kita akan lihat lebih lanjut untuk Fortinet Network Firewall Vision-nya. Nah, makanya oleh karena itu dari Fortinet sendiri, kita ada next generation firewall-nya yaitu FortiGate sebagai network firewall sama next generation firewall, di mana dengan FortiGate ini kita bisa mengkonsolidate beberapa feature standalone point product tadi, kayak fitur firewall, IPS atau intrusion prevention, web proxy, antivirus, web filter, dan lain-lain dikonsolidate ke dalam satu perangkat. Di mana dengan perangkat ini dia bisa
memiliki multi-core CPU maupun security processing unit sebagai additional prosesornya. Kemudian memiliki fungsi next generation firewall, yaitu ada firewall VPN, application control, intrusion prevention, kemudian ada anti-malware, URL filtering, sandboxing, dan SSL inspection. Nah, mungkin sekilas tentang fitur-fitur security yang ada di sini. Jadi, kayak contohnya application control sama URL filtering. Nah, kalau URL filtering mungkin kita lebih kenalnya itu fungsi proxy ya, di mana kita bisa memfilter website kategori tertentu yang diperbolehkan dan kategori yang lainnya itu di-block. Kemudian ada intrusion prevention untuk memblocking serangan yang ada dari luar, sama application control. Jadi dengan application control ini kita bisa mendeteksi aplikasi-aplikasi yang mendapatkan visibility terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di jaringan. Nah, ini ya full function dari FortiOS, yaitu operating system yang berada di dalam FortiGate. Jadi kita ada ada web security, antivirus, IPS, botnet, URL filtering, dan lain-lain. Kemudian juga ada SSL inspection. Nah, SSL inspection sendiri dia fungsinya untuk mendapatkan visibility terhadap jaringan terhadap traffic yang udah SSL atau HTTPS. Kemudian juga ada fungsi One Path Controller atau SD-WAN-nya. Nanti kita akan lihat lebih dalam tentang SD-WAN. Nah, khusus untuk SSL inspection, jadi tren saat ini kan untuk traffic udah banyak yang go HTTPS gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk dari sisi security-nya juga butuh untuk bisa mendapatkan visibility terhadap traffic HTTPS, yaitu dengan SSL inspection. Nah, mungkin ini sedikit perbandingan bahwa kalau namanya fitur SSL itu sebenarnya akan ketika kita turn on fungsi SSL inspection itu biasanya performansi dari firewall-nya itu akan drop. Nah, sedangkan menurut ini adalah sebuah tes yang dilakukan oleh NSS Lab di NGFW 2019 bahwa dari beberapa vendor yang men-turn on SSL inspection, ada vendor yang bahkan secara throughput itu drop sampai 78%. Sedangkan untuk Fortinet sendiri kita ketika turn on SSL inspection, kita memang ada drop, tapi tidak signifikan. Itu bisa dilihat di sini, kita hanya drop 8% saja dengan turn on SSL inspection, dibandingkan dengan vendor-vendor lainnya. Karena vendor lainnya itu masih menggunakan generic multi-core CPU. Sedangkan kalau di Fortinet kita ada SPU-nya, yaitu Security Processing Unit, yang memang khusus digunakan untuk accelerate traffic security. Nah, ini ya kenapa tadi yang SSL performance-nya tidak drop banyak ketika kita turn on SSL inspection. Nah, karena di dalam perangkat Fortinet itu ada security processing unit-nya, di mana ada SOC, NP, dan CP. Jadi kalau SOC itu biasanya digunakan untuk tipe-tipe yang medium ke bawah, di mana untuk prosesor sama SPU-nya itu digabung. Kemudian untuk ada NP, untuk performance-nya, itu untuk mengaccelerate fungsi network seperti firewall dan IPsec. Kemudian juga ada content processor untuk DPI performance, jadi contohnya seperti IPS dan SSL throughput inspection. Nah, ini evolusi dari SPU yang dikeluarkan oleh Fortinet, di mana dari 2006 kita mulai dari MP2 di 2020 itu MP7. Itu adalah teknologi terbaru untuk sistem untuk SPU dari Fortinet. Di mana dengan MP7 ini
itu bisa menghandle 2 kali 100G network ports, kemudian ada 100 million concurrent session per second, sama hardware logging, dan 2 million per second session setup rate, dan 200 Gbps forwarding throughput dan performance lainnya di power yang lebih kecil. Kemudian juga dari sisi yang tadi ya, kenapa butuh ada perangkat yang performanya sebegitu tinggi, karena tren dari security di mana ada dynamic e-commerce, elephant flow atau mungkin 100G interface, dan tren segmentation dan lain-lain. Nah, salah satu contoh tipe perangkat FortiGate yang memiliki MP7 itu adalah FortiGate 1800F, di mana bisa lihat di sini ada memiliki throughput hingga hampir 200 Gbps untuk firewall forwardingnya. Kemudian juga 13 Gbps untuk IPS performance dan 17 Gbps untuk SSL inspection performance. Dan 9 Gbps threat protection perform throughput. Nah, ini ya yang tadi ya, untuk kalau dari sisi powerful security processor itu ada MP7 dan CP9, di mana untuk MP7 sendiri dia itu untuk take over session handling and segmentation of network traffic and throughput. Kemudian juga support IPv4 atau IPv6, multicast, IPsec, dan lain-lain. Kemudian kalau content processor, dia relieve main computing untuk complex computing operation untuk security feature. Seperti contohnya yang tadi ya, IPS sama SSL inspection. Sehingga secara throughput itu perangkat Fortinet akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Nah, kemudian kalau berbicara tentang deep packet inspection, jadi di sini ada beberapa use case. Jadi yang use case pertama itu adalah cloud application control. Jadi mungkin sedikit tentang application control. Jadi dengan application control itu kita bisa mendapatkan visibility terhadap traffic yang ada saat ini. Jadi misalkan contohnya kalau trafficnya itu adalah HTTP, tapi di dalamnya itu bisa nanti dibagi menjadi misalkan Facebook, traffic ke Facebook atau WhatsApp atau HTTPS browsing. Nah, itu dengan application control kita bisa mendapatkan visibility terhadap aplikasi tadi. Kemudian juga selain itu application control, kalau kita nyalakan deep packet inspection atau DPI, itu kita bisa memiliki fitur cloud application control, di mana contohnya itu misalkan di sini adalah sama-sama Google application atau web application, tapi kita bisa merestriksi bahwa oke, kita bisa lihat Google Drive-nya, bisa lihat Google Drive files-nya, tapi upload-nya itu kita block dengan DPI cloud application control. Jadi di sini ya. Jadi ketika kita bisa lihat file-file yang ada di Google Drive, tapi kalau ketika kita mau mengupload file ke Google Drive itu gagal. Nah, itu bisa diblok dengan cloud application control dari FortiGate. Dengan menyalakan DPI-nya, Deep Packet Inspection. Kemudian use case kedua adalah intrusion prevention, di mana di intrusion prevention ini kita butuh untuk yang high performance. Kemudian dia bisa support hybrid cloud, baik yang on-premise maupun cloud application. Kemudian actionable threat intelligence. Jadi udah memiliki signature yang banyak dan di backup dengan AI sama machine learning threat intelligence. Nah ini ya, jadi enable signature di FortiGate IPS. Jadi kita bisa mengenable signature yang ada di FortiGate IPS ini, di mana di FortiGate sendiri kita juga udah ada IPS signature lebih dari 13.000
signature yang dideteksi di IPS signature. Kemudian secara profiling itu fleksibel, jadi nanti dengan server yang berbeda, misalkan dengan protect server atau server backend berbeda, itu profilnya itu bisa dibedakan antara satu server dengan server lainnya. Kemudian juga protect against targeted attack. Nah, kalau misalkan nanti signature-nya itu belum ada atau belum tersedia, nah sebenarnya kita bisa melakukan custom signature sendiri untuk bisa mendapatkan visibility terhadap custom signature atau custom application yang ada di tempat kita. Nah, language-nya itu mirip-mirip seperti Snort ya. Jadi udah ada IPS engine-nya dan ada bahasanya, dan itu udah terdapat dictionary untuk melakukan custom IPS atau application control signature-nya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sekalian ada perlu untuk melakukan custom signature, nanti kita bisa support sih untuk bisa membuat signature baru untuk custom application yang ada di tempat kita. Kemudian juga kita ada di FortiGate itu ada FortiView, di mana kita bisa melihat sebagai dashboard untuk serangan-serangan atau serangan-serangan yang terjadi saat ini yang melewati perangkat FortiGate kita. Nah, contoh di sini adalah kita bisa mendapatkan visibility terhadap serangan backdoor double pulsar atau ini adalah serangan-serangan WannaCry gitu ya. Kemudian juga ada W32 injector malware dan failed connection attempt yang bisa kita lihat di dashboard dari FortiGate-nya. Kemudian selain DPI untuk IPS tadi, itu juga ada DPI use case ketiga, yaitu untuk web dan video filter. Di mana untuk web filter sendiri, kita ada lebih dari 75 URL kategoris yang bisa nanti kita configure granular, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Nah, contohnya di sini, misalkan untuk staff biasa kita job search atau social networking kita block, tapi nanti untuk HR-nya, job search-nya dinyalakan. Nah, itu bisa dilakukan dengan web filter sama video filter. Nah, kalau untuk video filter sendiri, ini adalah inovasi terbaru dari Fortinet, di mana kita bisa melakukan filtering terhadap 11 video kategori. Kemudian khusus untuk YouTube, kita bisa melakukan channel override. Jadi, misalkan kita bisa blocking by video kategori, atau kita mau block channel tertentu saja. Itu bisa melakukan, itu memungkinkan di video filter dari FortiGate. Ini ya contohnya ya, channel bucin misalkan. Kemudian untuk di security driven networking, kita sekarang ini era wide area WAN sama network security itu fleksibel dan bisa diakses di saat ini, di mana dengan adanya tambahan ASIC appliance dari Fortinet, kita bisa menggabungkan fitur dari SD-WAN dengan network security atau DPI yang tadi saya jelaskan tadi. Nah, yaitu karena network transformation trend yang tadi IP based ke application driven. Kemudian reaktif ke predictive analytics, manual ke automated operation, dan yang tadinya kita work from office menjadi work from anywhere. Nah, itu dari Fortinet sendiri kita ada teknologi SD-WAN, di mana SD-WAN ini secara feature udah gabung ke perangkat FortiGate-nya. Jadi selain fitur SD-WAN, kita juga ada fitur-fitur security-nya. Di mana dengan SD-WAN ini kita bisa melakukan direct internet access untuk business application ketika di cabang. Jadi kalau kita berbicara tentang SD-WAN atau software defined WAN, biasanya kita ada cabang sama headquarter ya. Nah, di mana dengan SD-WAN ini kita bisa direct internet access untuk business application.
tanpa harus meng-backhaul ke headquarter dulu. Kemudian karena itu kita bisa mendapatkan ROI benefit yang lebih kecil, lebih baik, dan cost-nya itu menurun, di mana lebih banyak bandwidth untuk user, dan kita bisa mengkonsolidate networking dan security product ke dalam satu perangkat. Kemudian lebih simplify secara operation-nya, karena bisa di-manage dari satu perangkat. Bisa dikonfigur dari satu perangkat. Nah ini ya contohnya ya. Jadi Fortinet Secure SD-WAN, kita bisa men-scale to all deployment sizes. Jadi di sebelah kiri kita ada misalkan branch-nya, kemudian di sebelah kanan itu kita ada data center atau HQ-nya. Nah dengan SD-WAN ini kita bisa menggabungkan teknologi untuk connectivity-nya baik yang internet atau broadband atau dedicated internet dengan MPLS. Sehingga ketika kita di sisi branch-nya itu kita bisa melakukan load balancing traffic yang ke HQ ataupun ke cloud internet. Jadi misalkan kalau kita ada MPLS nih, kita mau memprioritaskan aplikasi yang penting melewati MPLS. Kemudian kalau untuk cloud application, dia langsung melakukan internet cloud untuk ke internet langsung. Itu memungkinkan dengan adanya Secure SD-WAN dari Fortinet. Nah ini ya contoh rules-nya ya. Jadi misalkan kalau kita ke public untuk critical apps, kita lewatin link yang kita sudah tentukan lebih baik gitu. Tapi kalau untuk traffic lainnya, itu kita lebih disampingkan untuk internet link-nya. Itu memungkinkan dengan SD-WAN yang ada di FortiGate. Nah ini ya contohnya ya. Misalkan application yang tidak begitu penting, kita lewatkan one internet langsung dan tidak melewati link MPLS tadi. Kemudian ini adalah performance monitoring-nya. Jadi kita bisa link-nya itu bisa kita monitoring berdasarkan IP maupun berdasarkan host IP yang by ping ataupun HTTP. Nah ini ping untuk monitornya ke HQ menggunakan ping atau menggunakan HTTP request, HTTP GET request. Dan dari Fortinet sendiri kita untuk rilis perangkat terbaru kita ada FortiSOC 4, di mana dengan FortiSOC 4 itu merupakan perangkat pertama di dunia yang bisa mengaccelerate fungsi SD-WAN dengan FortiSOC 4 ini. Di mana FortiSOC 4 ini memiliki performance yang lebih baik dibandingkan dengan SOC 3 dari teknologi ASIC Fortinet yang terdahulu. Nah, untuk perangkatnya itu ada FortiGate 100F, itu memiliki 22 GB firewall throughput, kemudian bisa mengaccelerate IPsec traffic sebanyak 11,5 Gbps dan lain-lain. Kemudian untuk dari Fortinet sendiri kita juga support for automation, di mana kalau Bapak Ibu sekalian udah menggunakan Red Hat Ansible atau Terraform, kita udah bisa automate ya, karena udah ada REST API-nya juga di FortiGate Firewall. Nah ini tipe-tipenya, jadi ada yang tipe kecil dari 30 sampai 90 series, sampai tipe besar yang dalam bentuk chassis. Nah basically secara fitur boleh dibilang dari yang tipe kecil sampai yang besar itu sama aja. Nah yang membedakan adalah performance-nya. Dimana kalau yang kecil mungkin throughput-nya hanya dimulai dari 150 Mbps sampai ke... Bapak Charles? Iya. Waktu yang diberikan tinggal 9 menit lagi. Oke, ini udah mau selesai sih. Jadi dimulai dari... baik, dari 150 Mbps sampai ke 100 Gbps.
Nah, kita juga ada FortiGate, perangkat FortiGate-nya itu dalam bentuk virtual appliance. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau deploy di public cloud atau private cloud, kita udah supported. Nah, untuk di public cloud kita ada yang di AWS, Microsoft Azure, GCP, Google Cloud, Oracle Cloud, sama Alibaba Cloud kita udah supported. Sama kalau di private cloud kita udah ada VM yang dalam bentuk VM ESXi, Zen, KVM maupun Hyper-V dan lain-lain. Oke, paling itu aja dari saya yang bisa saya share. Nah, tetap saya ingatkan bahwa yang namanya cyber security itu kita harus selalu berevolusi, ya, selalu ikut perkembangannya, terutama dari sisi human factor, di mana weakest link di cyber security itu adalah human factornya. Jadi selain dilengkapi dengan teknologi yang baik, kita juga selalu harus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi terbaru dari sisi security. Oke, itu aja dari saya. Mungkin kita bisa move on ke Q&A ya. Ke MC, silakan. Stop sharing ya. Baik, Bapak Charles, terima kasih untuk presentasinya. Dan sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Boleh? Baik, Bapak, untuk yang pertanyaan sudah ada dari Andi A. Berikut pertanyaannya, halo, siang saya mau menanyakan saya menggunakan FortiGate E. Apakah device ini bisa menjadi limit bandwidth? Yang kedua, bisa diinfokan bagaimana cara menggunakan Forti token atau mobile token? Apakah perlu digunakan atau tidak? Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Pratomo Jatinugroho. How to create human firewall for security awareness? Oke. Bapak silakan untuk dijawab pertanyaannya. Oke, mungkin saya jawab yang pertama dulu. Udah menggunakan FortiGate S-Series, apakah device-nya bisa melakukan limit bandwidth? Jawabannya bisa, Pak. Jadi di FortiGate itu kita ada fitur namanya traffic shaping. Mungkin nanti Bapak bisa cek lagi di FortiGate-nya. Nah, itu bisa digunakan untuk melakukan limit bandwidth. Seperti itu. Jadi dia nantinya kita harus create dulu traffic shaper-nya atau bandwidth management profile-nya, kemudian baru di-apply di traffic shaping policy. Nah, itu fungsinya untuk limit bandwidth. Kemudian yang kedua, cara menggunakan Forti token atau mobile token. Jadi di FortiGate memang kita ada fitur untuk 2FA ya, multi-factor authentication. Nah, itu menggunakan Forti token atau bisa berbasis hardware token. Jadi seperti Klik BCA gitu ya, hardware tokennya, atau mobile token. Kalau mobile token itu kita mendownload aplikasi Forti token, baik itu udah tersedia baik di Android, di Play Store, maupun di App Store-nya, maupun di App Store dari Apple. Dan nanti cara gunainnya itu adalah kita harus mengassociate username dengan token. Baru nanti kita bisa melakukan multi-factor authentication. Seperti itu. Jadi ini ya bagaimana cara menggunakan Forti token. Caranya adalah kita untuk Forti token sendiri itu terpisah. Jadi by default kita bisa trial 2 Forti token. Tapi kalau mau lebih dari itu butuh ada licensing tambahan untuk pembelian Forti tokennya. Nah, kemudian token ini bisa digunakan sebagai multi-factor authentication atau ketika kita misalkan fitur VPN, ketika kita mau dial VPN, selain username password, kita juga perlu memasukkan token code-nya ketika kita mau koneksi VPN. Seperti itu, Pak, cara fungsi dari Forti token atau mobile token-nya. Semoga menjawab. Nah, kemudian yang kedua, nomor 2, how to create human firewall for security awareness. Jadi ya
mungkin tadi udah sempat dijelaskan ya sama speaker-speaker sebelumnya bahwa kalau yang namanya security itu kita tidak hanya dari sisi teknologi, tapi juga perlu penting dari sisi human awareness atau dari sisi human resource-nya. Nah, tentu saja itu untuk create human firewall ya, mungkin saya petik itu perlu ada pelatihan tentang security awareness, kemudian juga tentang teknologi-teknologi terbaru sih terkait security seperti itu, Pak. Jadi memang kita untuk bisa create human firewall itu, tanda petik lagi, itu memang butuh satu proses. Kita perlu ada pelatihan security awareness-nya, terus juga dibekalin dengan mungkin teknologi-teknologi yang terbaru tentang security seperti itu, Pak. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, MC. Ya, baik Bapak Charles, terima kasih untuk presentasi yang telah diberikan, luar biasa sekali. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu dan saat ini kita akan memasuki langsung saja sudah ada dari Fortinet Technical and Q&A session dengan tema Delivering Enterprise Security with FortiGate Network Firewall. Tentunya yang akan dibawakan oleh Bapak Charles selaku Pre-Sales Fortinet PT ECS Indojaya. Kepada Bapak Charles kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Rachel. Nah, mungkin untuk sesi sharing kali ini saya akan membawakan sedikit demo tampilan ya tentang FortiGate sama Security Fabric. Pertama-tama saya share screen dulu, mungkin sedikit perkenalan dari sisi topologi dulu. Oke, saya udah share screen. Apakah screen udah bisa dilihat ya? Ya, baik Bapak, sudah bisa dilihat dengan baik. Oke, baik. Oke, jadi di sini ada beberapa site yang di demo topologi yang akan saya bawakan ini, ada beberapa site, yaitu pertama yaitu adalah perangkat di Enterprise Core, di mana di Enterprise Core sendiri ini menggambarkan adanya semua aset yang ada di pusat. Kemudian di dalam pusat ini ada beberapa FortiGate ya. Jadi ada Enterprise Core FortiGate, kemudian juga ada First Floor FortiGate dan Second Floor FortiGate dan perangkat-perangkat lainnya, dan ada juga end user devices-nya. Itu di Enterprise Core atau di sisi headquarter-nya. Nah, kemudian juga ada site lainnya, yaitu ada branch, yaitu ada 2 branch. Pertama ada branch FortiGate 1, itu di dalamnya ada jumlah user, ada beberapa user, ada nanti kita akan lihat lebih lanjut untuk branch FortiGate 01-nya dan user-usernya. Kemudian juga selain branch 1, kita juga ada branch FortiGate 2, di mana di branch FortiGate 2 ini juga ada FortiGate 02, kemudian juga ada beberapa devices yang connected melalui branch 02 ini. Kemudian yang paling penting adalah ketiga site ini, baik Enterprise Core, headquarter-nya, branch 1, dan branch 2, itu saling terkoneksi melalui internet access, sama ada link MPLS-nya. Untuk mensimulate, nanti kita akan lihat sedikit tentang fungsi configuration dari SD-WAN-nya, yang dimana itu akan mengenable traffic dari branch ke headquarter atau enterprise core. Oke, begitu ya untuk topologinya. Next saya akan share ke untuk perangkatnya. Oke, ini ya tampilan perangkatnya. Jadi ini adalah perangkat FortiGate yang ada di core dulu, yang ada di headquarter, di mana mungkin
seperti biasa bahwa kita ada dashboard ya, dashboard untuk melihat nama devices-nya, kemudian ada sistem information dashboard di sini melihat tentang hostname dari perangkatnya, kemudian mode operation dari perangkatnya itu, kemudian juga bisa melihat lisensi dari perangkatnya dan lain-lain. Kemudian yang mungkin akan saya highlight itu adalah di sini itu kita juga bisa melihat CPU performance, CPU, memori, dan session performance dari perangkatnya itu tadi. Kemudian kita juga ada di OS terbaru, itu ada fitur namanya Security Fabric, di mana dengan Security Fabric itu kita bisa mungkin sesuai dengan presentasi slide saya kemarin, bahwa dengan Security Fabric kita bisa mendapatkan visibility, kemudian integrated response sama automation dari perangkat-perangkat yang terhubung dalam Security Fabric. Nah, inilah tampilan dari Security Fabric, yaitu di sini kita bisa lihat ya, yang tadi ada beberapa FortiGate itu kelihatan semua di Security Fabric. Jadi ada Fabric root-nya, Enterprise Core-nya, itu terkoneksi ke FortiAnalyzer, yaitu Centralized Log and Reporting. Kemudian dari core ini juga terkoneksi ke branch Office 01, yaitu yang tadi di topologi FortiGate yang ada di branch. Nah, kalau kita hover ke perangkatnya, itu di Security Fabric View ini, kita bisa melihat detail dari perangkatnya itu. Termasuk yang tadi ya, CPU, memori, sama session count-nya. Kemudian kalau memang menggunakan endpoint devices juga kelihatan nantinya. Kemudian selain yang saling terkoneksi dengan FortiGate, kalau ada switch atau FortiSwitch yang terkoneksi ke jaringan juga kita bisa melihat switch-nya. Kemudian yang paling penting adalah kita bisa melihat endpoint-nya yang ada di branch tersebut. Contoh di sini adalah ada dua endpoint devices ya yang terkoneksi ya. Coba perbesar lagi. Ya, jadi ada dua endpoint devices yang terkoneksi di branch 1 ke jaringan, yaitu Cadence Sharp PC, IP sekian, 10.10.19. Dan basically dengan Security Fabric, kita bahkan bisa mendapatkan visibility hingga OS dari devices-nya. Jadi di sini Cadence Sharp PC itu menggunakan. Kemudian kalau secara topologi dia itu terkoneksi ke core dari Cadence Sharp PC ke branch Office 01 FortiGate dulu, baru ke FortiGate core-nya seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melihat status dari devices-nya, yaitu kalau memang ada endpoint agent yang tertanam di PC tersebut. Nah, dan di sini ada tertanam ya endpoint devices. Ada tertanam agent ya. Jadi makanya kita bisa melihat bahwa ada vulnerability-nya dan dia ada critical risk dari software yang terpasang pada end device tersebut. Kemudian selain branch 01 tadi juga seperti yang ada di topologi, kita juga ada branch 02. Nah, di sini juga sama, kita bisa melihat semua devices yang terkoneksi ke branch 02. Coba saya hover salah satunya. Nah, ini ya contohnya, nama devices-nya adalah Y branch 02 SHI. Di mana ini adalah salah satu devices yang terkoneksi ke jaringan. Kemudian kita juga bisa melihat session yang dipakai oleh perangkat ini, seberapa banyak session yang dipakai, dan selanjutnya, dan seterusnya. Kemudian selain branch 1, branch 02, itu di FortiGate juga, di FortiGate core-nya juga terkoneksi enterprise first floor dan enterprise second floor, yaitu FortiGate yang ada di sama-sama yang ada di enterprise core, tapi dia berbeda lantai. Itu ada enterprise first floor. Kalau kita detailkan devices-nya, oh sorry, ini perlu di
Nah, ini adalah devices yang terkoneksi ke enterprise first floor, di mana seperti di sini kita bisa lihat ya, operating systemnya ada yang banyak Linux, kemudian juga ada yang Windows. Nah, kalau kita hover, kita bakal bisa melihat dia devices itu terkoneksi ke security fabric melalui interface yang mana. Jadi contoh di sini adalah untuk Tami Gerber PC ini dia terkoneksi melalui port 3 atau marketing department. OS-nya itu Windows 81. Seperti itu. Nah, di sini juga kalau di security fabric kita bisa lihat juga status dari seperti yang tadi saya jelaskan ya, status dari endpoint-nya apakah ada critical risk atau enggak. Nah, kalau ada critical risk, misalkan kalau kita mau melakukan ban IP komputer ini, itu bisa langsung dilakukan lewat security fabric view ini. Jadi di sini ya, ada tombol, di sini ada tombol ban IP. Jadi kalau kita pencet tombol ban IP, nanti devices ini juga bisa kita ban IP-nya dari jaringan. Seperti itu. Jadi semudah itu caranya untuk mengoperate perangkat FortiGate. Jadi ada security fabric view dan lain-lain. Nanti kita akan lihat lagi tampilan lainnya. Kemudian juga ada enterprise second floor untuk FortiGate-nya, di mana itu ada terkoneksi 10 sama 16 devices. Nah, kalau di sini lebih ke topologinya ya. Jadi lebih ke topologi dari cara device terkoneksi ke jaringan. Nah, next-nya kita akan lihat dashboard-nya. Dashboard dari FortiGate, yaitu di sini contohnya saya mengambil contoh di branch office 01, bahwa di branch office 01 ini kita akan melihat dashboard dari FortiGate, yaitu untuk lihat analytics-nya. Namanya FortiView. Nah, untuk FortiView sendiri bisa kita lihat di sebelah kiri, itu terdiri dari beberapa menu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Jadi ada FortiView Sources, FortiView Destination, FortiView Application, FortiView Website, Policies, dan Session. Kemudian kalau memang informasi yang ada di FortiView ini ada yang kurang atau mau kita tambahkan, nanti kita juga bisa menambah monitor dari FortiView-nya seperti itu. Contohnya misalkan saya tambahkan SD-WAN monitor. Nah, maka di sebelah kiri nanti akan muncul tampilan SD-WAN monitornya. Nah, saya akan sedikit review ya ke masing-masing menu ini. Nah, yang pertama FortiView Sources. Jadi kalau di FortiView Sources ini nantinya kita bisa mendapatkan visibility dari source devices yang terkoneksi ke perangkat-perangkat yang ada di jaringan kita, perangkat yang terkoneksi ke FortiGate-nya. Jadi contohnya di sini ada banyak PC yang terkoneksi ke FortiGate, kemudian ada beberapa yang sudah join domain ya, jadi udah join Active Directory, sehingga kita bisa melihat nama username dari end device-nya. Jadi di sini ada Carol Lawrence, Lee Khan, Shay, Fran, dan lain-lain. Kemudian juga ada beberapa, jadi yang ada username ini itu terkoneksi lewat branch office 1. Bisa kelihatan ya di sini ya, FortiGate-nya. Kemudian juga di bawah juga ada devices-devices lain yang mungkin belum join Active Directory, tapi sama-sama juga terkoneksi ke branch office 01. Nah, next-nya kita apabila kita mau lihat detail informasi lebih lanjut, kita cukup klik 2 kali di salah satu user atau salah satu end device tadi. Nah, maka akan muncul, di sini ada Charlie Fisher, itu berapa byte yang digunakan dan juga sessionnya. Kemudian paling penting adalah yang kemarin saya jelaskan ya, bahwa dengan FortiGate itu kita bisa mendapatkan visibility terhadap aplikasi yang digunakan.
Nah, contohnya di sini Charlie Fisher ini dia menggunakan Office 365, DNS, HTTPS, Microsoft Portal, Salesforce, dan lain-lain. Itu semuanya kelihatan dengan FortiView ini. Kemudian kita juga bisa melihat selain nama aplikasinya, kategori aplikasinya. Nah, mungkin di sini ada network service, collaboration, web client, dan lain-lain. Itu juga semuanya kelihatan. Kemudian kalau kita drill down, jadi kita bisa melihat aplikasinya, kita juga bisa melihat destination-nya. Jadi destination atau perangkat ini sebenarnya terkoneksi kemana saja tujuannya. Jadi di sini ada IP internal, ada IP office.com, ada 8888 Google DNS, dan server-server lainnya yang dituju oleh endpoint devices ini. Kemudian kalau kita klik tab thread, kita juga bisa melihat, oh oke, di sini thread-nya apa aja. Kebetulan Charlie Fisher ini nggak ada thread atau serangan yang signifikan ya yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian kita juga bisa melihat website yang dituju seperti ini. Ada yang lokal, ada juga yang forticat.com atau Microsoft atau Office.com. Kemudian juga bisa melihat web kategori, policies, session, dan lain-lain. Nah, kalau bahkan sebenarnya kita bisa melihat hingga search phrases yang digunakan yang di search oleh endpoint. Cuman kebetulan kalau kita mau mengaktifkan search phrases ini, kita butuh mengaktifkan namanya deep inspection, deep packet inspection. Dan di lab saya ini kebetulan untuk deep packet inspection belum dinyalakan, sehingga belum ada informasi ini. Oke, ini untuk FortiView source ya. Jadi next kita akan lihat FortiView destination. Nah, FortiView destination basically adalah traffic tujuan yang dituju. Nah, di sini misalkan kita bisa lihat ya, ada yang ke server internal, ada yang ke office.com, dan lain-lain. Nah, kemudian, oh ya, tadi saya juga belum dijelaskan bahwa untuk dashboard FortiView ini, kita bisa melihat real time now, 1 hour, bisa lihat juga last 24 hours, atau last 7 days. Nah, kebetulan yang di sini saya lihatnya last 7 days seperti itu. Karena baru ada datanya di last 7 days. Nah, di sini ya ada yang lumayan menarik bahwa bukan hanya aplikasi Office saja yang bisa terdeteksi dengan application yang ada di FortiGate. Kita juga bisa mendeteksi aplikasi-aplikasi lain, contohnya seperti yang ini, Steam. Jadi ada klien yang mengakses Steam pada saat office hour misalkan. Nah, ini kita bisa melihat lebih lanjut atau bahkan nanti kita bisa contohnya ya, di sini kita bisa melihat yang ke Steam ini source-nya dari mana? Oh iya, dari Carrie Keller, IP-nya 10107. Nah, kalau memang dia mengakses ke store, ke Steam, basically sebenarnya ini nanti kita bisa mungkin kalau dari si productivity, kita bisa menindaklanjuti user ini misalkan, seperti itu ya. Dan informasi lainnya, thread, policies, dan session di destination. Nah, kemudian next kita akan lihat FortiView application. Jadi kalau FortiView application ini kita bisa melihat aplikasi yang digunakan selama FortiGate ini. Oke, nah ini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan yang diakses oleh user ketika di branch Office 1. Di sini juga ada Minecraft, Netflix, ada Spotify, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, kalau kita mau drill down, kembali lagi kita bisa double klik pada aplikasi ini. Maka akan kelihatan tuh source-nya dari mana,
Di sini ada Robin Foster yang mengakses Spotify pada jam tertentu di sini. Itu kelihatan banget, kelihatan di FortiView application-nya. Mungkin saya percepat lagi. Kemudian ada FortiView website. Kalau FortiView website itu adalah website yang diakses oleh melalui perangkat FortiGate ini. Coba kita lihat ya website apa saja. Nah, di sini ada YouTube, Blizzard, Minecraft, dan lain-lain. Itu juga nantinya juga bisa dilihat kategorinya dan lain-lain. Kemudian ada FortiView policies. Oke, belum ada data. Oh iya, range-nya saya ganti dulu. Nah, maka nanti bisa dilihat FortiView policies yang hit policy itu yang mana saja. Kemudian FortiView session, atau mungkin saya langsung, session, ini akan kelihatan setiap session yang di-initiate oleh semua endpoint yang ada di branch 1. Ada Likan, ada Carry Caller ya, secara real time. Kemudian kalau kita mau drill down sessionnya itu memungkinkan juga. Contohnya Likan ke website yang ada di Jepang. Oh ya, kalau session nggak bisa drill down ya. Oke. Kemudian kita coba lihat SD-WAN monitor. Oke, nah di SD-WAN monitor ini kita bisa melihat link apa saja yang digunakan di perangkat FortiGate branch 1 ini. Jadi ada 2 ya, yaitu internet A di port 1 dan internet B di port 2. Kemudian juga ada beberapa tunnel, jadi tunnel to HQA, tunnel to HQB, dan tunnel to HQ via MPLS. Coba kita double OK. Iya, seperti itu untuk SD-WAN monitornya. Nah, kalau kita mau lihat lebih lanjut tentang konfigurasi SD-WAN, kita bisa ke perangkat FortiGate branch office 1, kemudian ke network SD-WAN. Nah, di sini akan kelihatan interface dari SD-WAN apa saja, kemudian member dari portnya apa saja. Jadi contohnya di sini ada Virtual WAN Link, itu membernya ada 2HQA, 2HQB, dan 2HQ MPLS. Kemudian di underlay atau yang ke internetnya itu ada internet A dan internet B, masing-masing adalah port 1 dan port 2. Kemudian juga kita bisa lihat ya pembagian dari trafiknya melalui keempat link ini, di mana didominasi ke port 1 karena ini memang ke internet ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat performance SLA. Jadi ini adalah semacam health check-nya yang ada di SD-WAN. Di mana health check SD-WAN ini kita bisa mengecek link itu, link mana yang secara kualitas sedang bagus atau mana yang jelek. Jadi di performance SLA ini kita bisa melakukan konfigurasi health check, kemudian kita bisa memonitor packet loss, latency, sama jitter dari masing-masing health check-nya. Nah, contoh di sini saya ada health check Business Critical Cloud Apps. Nah, dia detect servernya ke salesforce.com sama office.com. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jadi, packet loss dari masing-masing link ada berapa saja. Kemudian latency ada berapa besar aja. Kalau dia hijau, di sini kan ada icon panah ya. Kalau dia hijau, berarti artinya secara kualitas link masih memenuhi SLA yang kita tentukan. Jadi contohnya di sini SLA targetnya itu kita set 20 milisecond. Kemudian jitter dan packet loss-nya. Seperti itu. Kemudian juga ada health check kedua ke corporate. Ini lebih ke tunnel ya. Tunnel corporate. Itu health check-nya ke 10.188.101. Kemudian latency-nya 200, jitter-nya 50, dan packet loss-nya 5. Dan seterusnya untuk health check performance SLA-nya. Nah, kemudian juga ada di SD-WAN itu adalah
SD1 rules-nya. Jadi kalau tadi health check-nya, ini adalah rules-nya. Rules apa saja yang dikonfigur, lewat mana link-nya, aplikasinya apa, atau destination-nya apa. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa SD1 rules. Jadi yang pertama adalah yang paling penting adalah Business Critical Cloud App. Jadi kalau kita bisa lihat lebih lanjut, bahwa di Business Critical Cloud App ini, kita define bahwa kalau destination-nya adalah aplikasi-aplikasi business critical, contohnya seperti GoToMeeting, Microsoft Office 365, Microsoft Portal, sama Salesforce, maka rules-nya adalah lowest SLA, jadi ada outgoing interface strategy, itu dibuang melalui beberapa link ini. Jadi kalau dia strateginya ada, jadi kalau di FortiGate itu untuk SD1 rules ada 4 strategi, yaitu yang pertama manual. Jadi kalau manual adalah, misalkan kalau saya pilih manual, maka dia akan otomatis memilih link yang di preference secara manual oleh administrator. Jadi mau gimana pun, health check-nya dia akan selalu melewati interface tersebut. Kemudian juga ada best quality. Best quality itu adalah kualitas link yang dimana best quality adalah kualitas ketika kita memilih best quality, maka ketika performance-nya akan di-measured otomatis oleh FortiGate dan ditentukan best quality link-nya. Nah, ketika dapat link yang best quality, maka traffic akan melewati link yang dengan kualitas terbaiknya. Kemudian juga ada lowest cost. Kalau lowest cost, the interface that meet SLA is selected. Jadi kan tadi kita ada SLA targetnya ya, atau performance monitoringnya ya. Nah, itulah yang akan digunakan sesuai dengan urutan yang kita define di sini. Kemudian ada strategi keempat, yaitu maximize bandwidth. Nah, maka kalau dengan maximize bandwidth, kemudian kita pilih link-link ini, maka link-link inilah yang akan di load balance nantinya. Seperti itu. Jadi di sini ada beberapa interface. Nanti interface-nya itu akan di load balance dengan maximize bandwidth. Oke, itu sih basically kalau SD1 hanya ada itu. Ada SD1 zone-nya, kita define interface-nya, kemudian ada performance SLA untuk monitoringnya, dan SD1 rules untuk rules-nya. Oh ya, lebih lanjut tentang rules-nya tadi Business Critical Cloud App. Nah, next-nya mungkin yang lebih non-critical baru kita define di rules selanjutnya. Dan kriterianya bisa kita kita cek gitu ya, best quality. Jadi kalau best quality, dia akan mengikuti health check yang ada di FortiGate-nya. Seperti itu. Oke, ini untuk SD-WAN. Next, mungkin saya akan masuk ke policy. Jadi kalau di FortiGate, basically untuk mana yang ketika kita mengkonfigur mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan firewall policy-nya, semuanya ada di menu firewall policy atau rules policy-nya semuanya ada di firewall policy. Nah, di sini nanti kita bisa define dari mana ke mana, dari source IP berapa ke destination IP berapa, itu mau dilewatkan atau enggak, actionnya accept atau deny, kemudian security profile-nya apa saja. Nah, ini contohnya di sini kita ada beberapa policy ya. Jadi ada out the lab traffic, kemudian dia dinyalakan security profile-nya default untuk antivirus, sama app control-nya default, dan SSL inspection-nya certificate inspection. Seperti itu. Dan rules lainnya di sini. Ini kalau kita lihat salah satunya, yaitu di misalkan dari port 3 ke underlay, dia akan di NAT
aktifkan NAT, dan dinyalakan antivirus sama application control profile-nya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut ke profile antivirus sama profile application control-nya. Nah, ini adalah antivirus profile-nya, yaitu ketika ada antivirus, dia akan melakukan block. Jadi kalau ada virus yang lewat jaringan, dia akan block lewat protokol ini, HTTP, SMTP, POP3, dan lain-lain. Kemudian dia akan treat email attachment as sebagai file yang perlu di-scan, dan lain-lain. Kemudian untuk profile application profile, nah di sini ya mungkin saya akan show bahwa di FortiGate itu ada banyak sekali deteksi application signature-nya. Jadi dan itu udah otomatis terkonfigur, udah otomatis terklasifikasi ke dalam grup-grup masing-masing. Jadi ada bisnis, ada cloud IT, collaboration, dan lain-lain. Sehingga nanti kalau ketika kita define profile application control, tidak perlu create manual satu-satu, karena udah ada groupingnya, seperti itu. Dan kita tinggal memilih apakah profile, misalkan remote access, itu mau dimonitor, allow, block, atau quarantine, atau lainnya. Seperti itu. Jadi kalau monitor, maka dia trafficnya akan di-allow, kemudian di-logging. Nah, kalau allow, maka trafficnya allow, tapi nggak ada loggingnya. Nah, kalau block, maka ketika match signature aplikasi ini, dia akan lakukan blocking. Atau bisa quarantine. Nah, kalau quarantine, maka traffic yang match aplikasi ini, dia akan di-quarantine sementara source IP dari requesternya. Seperti itu. Dari sisi kliennya. Nah, ini sekilas ya tentang antivirus sama application control. Mungkin kalau kita mau drill down lebih lanjut tentang fitur-fitur security yang ada di FortiGate, kita bisa ke security profile, antivirus. Jadi di menu security profile. Nah, di security profile ada banyak ya, ada antivirus, ada web filter, ada video filter, DNS filter, application control, intrusion prevention, dan lain-lain. Itu semuanya bisa di sini. Bisa dilihat di sini. Nah, mungkin yang paling penting yang mau saya highlight di sini adalah kita ada intrusion prevention. Jadi intrusion prevention ini itu lebih ke protect aplikasi traffic yang ada servernya. Misalkan kalau kita ada mail server atau web server yang dipublish, nah wajib dinyalakan IPS-nya. Seperti itu. Nah, di sini ya contohnya saya ada edit satu IPS sensor, high security misalkan. Nah, itu di sini kita set untuk signature atau serangan yang severity levelnya medium, high, dan critical, maka di block. Nah, selain itu kalau severity-nya low, maka sesuai default dari signature Fortinet-nya. Seperti itu. Itu bisa dikonfigur dengan intrusion prevention. Nah, kalau mungkin seperti yang saya jelaskan di presentasi kemarin, kita juga ada bisa create sendiri untuk application signature-nya. Jadi kalau misalkan kalau Bapak Ibu sekalian ada aplikasi khusus gitu ya yang built-in in-house, kemudian mau di-create signature khususnya, nah itu memungkinkan di FortiGate. Jadi kita udah ada menunya di application signature, nanti bisa dinamain aja namanya apa, kemudian ada dokumentasinya untuk cara bikin signature-nya. Tapi biasanya kalau dalam hal untuk aplikasi-aplikasi yang kritikal atau aplikasi yang banyak digunakan saat ini, biasanya kita bisa open ticket sih ke Fortinet support untuk dibuatkan signature-nya. Jadi nggak perlu kita konfigur sendiri untuk signature-nya. Dan di sini juga bisa kelihatan untuk APS signature-nya. Banyak sekali untuk signature-nya. Di mana total ada
14.000 lebih, bahkan ada banyak lah untuk IPS signature-nya. Oke, kemudian juga di FortiGate kita ada VPN ya. Mungkin saya kalau basic tunnel udah tadi dijelaskan, jadi basic tunnel ini lebih ke link atau tunnel yang dibentuk untuk SD-WAN-nya. Kemudian juga kita ada SSL VPN. Jadi ada SSL VPN ini untuk remote access. Nah, kita bisa define nih SSL VPN-nya mau listening di interface mana. Kemudian misalkan ini di interface internet A, kemudian portnya apa, dan selanjutnya. Kemudian nanti bisa mapping klien mana yang terkoneksi dengan klien mana yang SSL VPN portalnya itu yang mana, seperti itu. Oke, next kita akan lihat ke log. Jadi di FortiGate kita ada logging untuk semua traffic ya. Bisa kita configure untuk logging semua traffic, atau kita bisa configure untuk logging hanya yang matching security profile-nya aja. Jadi kalau security profile, maka dia akan muncul as antivirus log, misalkan as antivirus log, web filter log, atau log application control atau intrusion prevention-nya. Seperti itu. Oke, mungkin secara konfigurasi dan secara untuk tampilan FortiGate-nya udah saya jelaskan ya. Mungkin next-nya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan Bu Rachel, kita masuk ke sesi Q&A. Halo Bu Rachel. Oke, atau mungkin saya langsung jawab aja ya. Saya langsung jawab aja. Jadi di sini ada Pak Edi Wibowo, ada pertanyaan, apakah type 200F sudah ada security fabric-nya? Ya, jadi untuk security fabric sendiri sebenarnya mau tipe berapapun itu udah ada ya fiturnya ya. Selama OS-nya masih bisa terkoneksi yang selama OS-nya itu memenuhi syaratnya. Jadi untuk security fabric sendiri itu ada di OS 62 dan 64. Jadi kalau perangkat Bapak 200F itu udah support sih untuk ke OS 62 atau 64, atau yang terbaru kita di OS 70. Nah, itu udah bisa diaktifkan untuk fitur security fabric-nya. Nah, kemudian ada lanjut dari pertanyaan Pak Adi Wibowo, apakah untuk security fabric sudah include free atau mesti license tersendiri di luar pembelian 200F tersebut? Nah, kalau untuk security fabric sendiri sebenarnya free feature ya Pak ya, yang ada di FortiGate. Jadi itu feature-nya udah kembali lagi ikat sama OS version. Jadi kalau OS version-nya udah support, maka kita bisa mengaktifkan security fabric feature. Nah, cuman mungkin ada sedikit requirement-nya. Jadi security fabric itu minimal kita butuh harus ada FortiAnalyzer-nya. Jadi syarat dari security fabric itu adalah dia harus ada FortiAnalyzer-nya. Baru nanti kita bisa mengaktifkan fitur security fabric setup. Jadi contoh di sini kita udah ada FortiAnalyzer. Kemudian kalau mau di sini ya FortiAnalyzer-nya mungkin saya cek. Nah, ini mungkin sedikit tentang FortiAnalyzer. FortiAnalyzer itu adalah analytics tool, analytics dari FortiGate. Jadi semua FortiGate kita bisa lempar lognya ke FortiAnalyzer untuk dianalyze lognya dan dibikin reportnya.
Begitu juga nanti kita juga bisa dijadikan, FortiAnalyzer bisa dijadikan sebagai centralized monitoring devices untuk perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan kita. Nah, terus setelah ada FortiAnalyzer, kita setup, baru kita bisa setup security fabric setup. Nah, di sini ya, ini contohnya. Jadi kebetulan ini bukan fabric core. Fabric core-nya itu ada di yang di topologi tadi, yaitu yang devices ini. Ini adalah perangkat traffic core-nya, seperti itu. Nah, itulah security fabric. Oke, jika switch bakal ada access point yang ada bukan brand dari Forti, apakah tetap bisa termanage dari fabric setup ini? Fabric security ini, security fabric. Nggak bisa ya Pak ya. Jadi memang untuk security fabric sendiri, untuk access point sama switch yang bisa support untuk security fabric atau bisa integrasi ke dalam tampilan ini, itu mesti switch dari Fortinet supaya untuk security fabric setup-nya bisa ditampilkan di sini. Jadi di sini ada, kalau kita lihat di sini ada S sekian, nah itu adalah Forti switch sebenarnya. Jadi memang switch dari Fortinet. Seperti itu Pak. Jadi kalau untuk switch-nya dan access point-nya mesti dari Fortinet, yaitu Forti switch sama Forti AP atau Forti access point. Oke, kemudian ada lanjut lagi dari Pak Edi Wibowo. Pertanyaan keempatnya, bagaimana manage bandwidth atau setting yang benar terbaik sehubungan sering lambatnya penggunaan MS Teams video meeting dengan banyak pengguna saat yang sama. Juga akses Office online seperti SharePoint, Form, Planner, dan lain-lain. Hanya loading tidak terbuka. Oke, jadi kalau pertanyaannya adalah tentang manage bandwidth, mungkin di sini di FortiGate sebenarnya udah ada fitur traffic shaping ya Pak ya, sama traffic shaping. Jadi di traffic shaping ini kita bisa create traffic shaper-nya, kemudian bisa traffic shaping policies-nya. Mungkin di sini ada contoh ya. Nah, ini ada nih Pak. Jadi mungkin kalau tadi Bapak nanya gimana sih best practice-nya gitu ya. Ini yang saya tangkap ya. Untuk melakukan traffic shaping. Nah, ini bisa dijawab di sini. Mungkin Bapak bisa screenshot ya Pak ya, tampilan di sini, di mana untuk beberapa aplikasi core, aplikasi yang penting kayak Office 365, Salesforce dan lain-lain, itu di apply shaper paling atas. Dan destination-nya ke aplikasi tadi tersebut. Jadi kalau kita mau lihat lebih lanjut, nah source dari all, kemudian destination-nya kita pilih aplikasinya, kemudian maaf Bapak Charles. Iya. Waktu yang diberikan sudah habis. Oh oke. Mungkin saya cepat aja ya untuk pertanyaannya. Ya jadi. Jika masih ada pertanyaan, bisa ditulis untuk di chat box, sehingga nanti tim dari PAA akan membantu menjawabnya. Oke, baik. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih, Bu Rachel. Digital innovation is accelerating across all industries and markets as companies invest to differentiate themselves. However, this also increases a company's risk. The digital attack surface is much broader across endpoints, network edges, and the cloud. Data breaches and ransomware continue to increase in sophistication. With Fortinet, trust you are protected everywhere your people, devices, and data are. Fortinet offers broad visibility across the entire attack surface, an integrated platform to reduce management complexity, and automation for fast and efficient operations. Fortinet, making possible a digital world you can always trust.